Baik, selamat siang untuk teman sejawat, perawat dan bidan, juga selamat siang untuk dokter-dokter spesialis, baik dokter anak ataupun dokter kebidanan. Perkenalkan nama saya Bidan Isma. Hari ini presentasi saya adalah untuk cara masas laktasi ataupun payudara. Untuk keseragaman lagi kita di bawah PT Bunda Medik atau BMHS, masas payudara ini ditetapkan di hari kedua atau usia 48 jam. Jadi saya harapkan di rumah sakit lain pun melakukan masas payudara. Fungsinya untuk merelaksasikan ibu dengan 24 jam yang panik, lelah ataupun kesakitan, kita lakukan relaksasi dengan cara masas payudara serta masas laktasi. Oksitosin juga kita akan lakukan supaya kita keseragaman gerakannya ya. Baik, presentasi saya. Oke, keuntungan daripada masas yang tadi menenangkan pikiran ibu, membuat tubuh ibu rileks, serta menormalkan aliran darah, mencegah sumbatan ASI yang sering terjadi pada ibu-ibu yang sering kita temui, yaitu pembengkakan payudara. Lalu menolong payudara supaya tidak injured, meningkatkan suplai ASI pada ibu yang relaktasi, dan ini lebih banyak dilakukan pada bayi-bayi yang bayinya ada di NICU ya. Jadi kalau ibu-ibu dengan bayi di NICU, alangkah baiknya kita para konselor laktasi ataupun tenaga medis itu tetap dilakukan masas payudara. Jadi jangan ada pengecualian kalau bayinya di NICU nggak dilakukan masas gitu ya. Itu sering terjadi. Nah, alangkah baiknya tetap dilakukan usia 48 jam masas payudara dan setiap 2-3 jam ASINya diperah, kolostrumnya untuk diantar ke NICU. Ya, oke, lanjut. Ini tata caranya, bekerjalah dengan tangan bersih dan usahakan perawat dan bidan kukunya tidak panjang-panjang ya. Lalu minta izin dulu sebelum memegang payudara. Walaupun kita konselor ASI atau kita tenaga medis, usahakan tidak langsung main pegang payudara ibu. Ada beberapa ibu yang belum tentu payudaranya mau dipegang. Seperti yang tadi dikatakan oleh dokter, mungkin kalau BPJS mau, tetapi bisa juga tidak mau. Ya, oke. Selalu menyanggah kepala. Lanjut. Yang tidak boleh dilakukan, tetap tutupi bagian tubuh yang tidak ini yang harus dilakukan ya. Tutupi bagian tubuh yang tidak dipijat supaya tidak terlalu vulgar ya. Mentang-mentang kita lagi masas biarin aja dibuka-buka gitu. Terkadang belum tentu walaupun dengan suaminya belum tentu ibu itu percaya diri gitu ya. Walaupun dengan suami sendiri ada yang masih malu-malu. Mungkin 1 bulan udah langsung hamil gitu ya. Jadi agak malu. Oke, jari dan tangan harus fleksibel. Selalu memberikan kata-kata yang membangun ya. Dan hati-hati ungkapan kalimat yang mencetus. Tiba-tiba cetus gitu ya. Perawat bidan tuh terkadang suka seperti itu tanpa disadari. Ih, ibu payudaranya gede tapi ASINya dikit. Nah, itu ya. Jangan juga bilang, ih ibu payudaranya gede tong kosong bunyi nyarinya. Apalagi itu ya. Gitu, jangan. Terus juga menemukan payudara yang kecil. Oh iya ibu payudaranya kecil sih gitu. Jadinya ASInya dikit. Itu hati-hati ya. Lakukan bangun percaya diri ibu dan keyakinan ibu. Lanjut. Nah, yang tidak boleh dilakukan, jangan menyakiti. Ini dokter Andi Nanis ya. Kalau keliling selalu ngomong jangan sakitin pasien saya gitu ya. Ya dok maaf ya dok gitu. Enggak nyakitin dok, tapi emang ambang sakit orang beda-beda gitu ya. Oke, kalau lalu jangan mengguncang payudara. Nah, ini sering nih ibu suster gini, ih ibu ini gelendeng-gelendeng nih payudaranya gitu ya. Jangan juga gitu. Kan ada ya, karena payudaranya belum berproduksi, iya nih, ting 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 digituin, jangan juga ya. Ibunya merasa nggak enak, tapi karena kita ngakunya konselor ya udah aja gitu ya. Terus singkirkan perhiasan yang dipakai saat memijat ya. Simpan dulu jamnya ataupun cincinnya. Lanjut, 5 menit soalnya.
Jenis-jenis minyak. Nah, gunakan minyak-minyakan yang mengandung buah-buahan. Jadi jangan yang bahan-bahan kimia seperti contohnya yang biasa dipakai minyak kelapa. Ya, baik bikin sendiri boleh ataupun dari produksi juga boleh. Lanjut. Oke, sekarang kita langsung ke praktek aja ya. Oh iya benar. Iya, nanti saya akan praktekkan, kita sama-sama praktekkan ya. Harusnya menggunakan apa minyak kelapa, tetapi karena tidak ada, mungkin mohon maaf tidak terbawa. Gutus-gutus. Banyak gitu. Iya, anggap aja ya. Jadi kita yang pertama-tama adalah seperti yang tadi saya katakan. Kita cuci tangan, singkirkan semua alat-alat yang berada di tangan kita, baik cincin ataupun jam tangan. Anggap saja kita sudah cuci tangan ya. Ini kita keseragaman supaya eh, tadi Dokter Tiwi katakan terkadang pasien-pasien itu permasalahannya belum tentu terjadi di rumah sakit. Terkadang terjadinya di rumah. Dan kita bisa home care, salah satunya meningkatkan income dan memberikan pelayanan ke servis pada pasien. Ya. Promosi dong. Ya. Kalau mau butuh koordinator saya siap. Baik. Yang pertama adalah tadi seperti dokter Asri katakan dan para dokter anak katakan, jangan membuat hormon kortisol meningkat. Karena ibunya bilang payudara bengkak, fokus langsung di payudara. Ya, langsung kita pencet-pencet, makin nggak keluar karena ibunya tegang. Ya, habis itu tensi tinggi. Jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana caranya? Relaksasikan dulu ibunya dengan cara masas bagian leher. Yuk kita sama-sama masas lehernya masing-masing. Bukan masing-masing, berpasangan. Yuk kita pasangan yuk, biar kita latihan. Yuk adik pasangan sama sini, kita dua-dua pasangan. Biar merasakan semua. Yang ada di rumah. Karena ini salah satunya kalau udah sibuk di kantor itu pasti enak sekali. Bisa nambah ya. Nambah income juga. Kalau udah masak pas, saya. Biar nggak ngantuk jam rawan ya. Oke, lihat gerakannya. Gerakannya tangannya adalah seperti ini. Oh gini ya. Kelihatan, kelihatan? Atau begini. Nah, ini kayak gerakannya adalah seperti ini. Naik ke atas, turunin ke bawah. Naik ke atas, turun ke bawah. Coba. Ayo jangan liatin saya aja. Sekarang kerjakan. Yuk, sama-sama 2 kali gerakan ya. Naik ke atas, tekan, turunkan ke bawah. Naik ke atas, turunkan ke bawah. Coba kita contohnya pasien saya, ternyata masuk angin. Soalnya. Pada umumnya terjadi pada pasien-pasien. Kenapa? Kadang kalau pasien insulin kan buka-bukaan. Ya, lupa anginnya banyak yang masuk. Saat kita masak seperti ini tidak sedikit yang memang merah. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang, nanti habis ini Pak minta gitu ya. Oke, gerakannya kembali. Gerakan leher, tarik ke atas, turunkan ke bawah, tarik ke atas, turunkan ke bawah. Oke, gerakannya hitungan 1 sampai dengan 5, lalu tahan di tengah. Tekan 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Ya, itu untuk merangsang hormon. Tarik ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, lalu tahan titik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lepas. Lalu setelah itu bagian pundak. Tadinya Bu Muji yang mau sampel. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pundak ya. Pundak ini juga sering tegang. Jadi gerakannya adalah seperti ini. Tarik ke sini, tarik lagi ke sini. Tarik ke sini. Ya, pusat.
Lalu tarik lagi. Bagaimana Bu Dona? Oh mantap. Jangan lupa home care terhadap saya Ibu. Ya, oke. Seperti ini. Lalu ke sini. Kalau nggak kuat jempol nggak apa-apa dengan menggunakan punggung tangan ya. Jadi ke sini lalu ke sini. Seperti itu. Ini, gini. Hitungan 1 sampai dengan 5. Tahan di tengah. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Coba tekan. Enak gak? Tekan 1, 2, 3, 4, 5. Baru lepas. Enak? Belum. Belum apa? Belum enak apa belum apa? 1, 2. Tekan ya. Bukan mengelus. Nanti merinding. 3, 4, 5. Tahan jempolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Hap. Enak. Enak. Makanya saya bilang nggak bohong kan. Nah sekarang kita ke punggung. Punggung Mas. Punggung Mas. Nah ini gerakan punggung. Kalau untuk oksitosin ya, ini dari punggung leher sampai dengan batas bra untuk oksitosin. Gerakannya adalah seperti melingkar ataupun spiral atau circle. Seperti ini. Caranya di mana? Itu kan ada tulang ya di tengah-tengah. Nah, tulang belakang tersebut, posisi ibu jari kita di samping kanan kiri dari tulang punggung tersebut. Ya, melingkar. Jangan lupa melingkarnya tetap dengan tekanan, tetapi tidak menyakiti. Hati-hati dengan dendam pribadi. Ya. Nah, jadi gini. Nah, ya, terus sampai ke batas bra saja. Dengan posisi ibu tidak menggunakan bra, ya. Jadi biarkan payudaranya menjuntai. Juntai. Udah? Enak? Oke. Jangan sebelah sini mulu ganti ya. Yang ini doang kalau nggak mau. Oke. Oke, itu gerakan spiral ya. Setelah gerakan spiral, ini dilakukan juga boleh 3 sampai 5 kali. Nah, gerakan yang berikutnya adalah dari bawah sini ya. Dari daerah panggul ibu naik ke atas dengan tekanan lalu seperti spiral, naik ke atas lalu spiral. Ini gerakan laktasi. Masas laktasi sehingga ibu merasakan rileks dan nyaman. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Tarik ke atas, dari bawah tarik ke atas, lalu ke samping, lalu spiral. Ya, ke atas, lalu spiral. Setelah itu, gerakannya seperti menyapu. Dari pundak menyapu ke kanan dan ke kiri. Nah, enak ini Maya. Makanya saya bilang sama suami juga bisa, biar meningkatkan hormon oksitosin. Nah, seperti ini. Dok, silakan melakukan juga, Dok. Oke. Oke. Setelah ini, kita lari ke arah skapula. Supaya kita tahu skapulanya di mana, anjurkan ibunya suruh tangannya ke belakang terlebih dahulu. Jadi kita tahu batasannya seperti apa. Kalau sudah kita temukan, kembalikan tangan ibu ke depan. Seperti tadi, Ibu Dona, mohon maaf. Nah, gerakannya dari atas, bawah leher, terus ke samping. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Enak, Suster Dona? Apa itu? 4, 5, lalu tahan. 1, 2, 3, 4, 5, lepaskan. Berasa nggak tekanan di sininya? Seperti narik ke bagian depan.
Diharapkan asinya muncrat, ya. Oke. Sekarang setelah ibunya kan ibunya sudah rileks, pasti ibunya nggak akan merasa khawatir lagi kalau sekiranya kita akan massage payudaranya. Ya. Iya. Nah, gerakan ya, mas aja deh. Gak apa mas. Ya udah, kita mulai lagi. Gerakan yang pertama yaitu apa ya? Oh, dok. Ya. Nah, kalau ibunya sudah mulai rileks, maka kita akan lakukan gerakan ke arah payudara. Ya, gerakan yang pertama adalah stimulasi dulu. Ya, tetap prinsipnya ibu, mohon maaf ya, ada komunikasi terhadap ibu. Ibu, mohon maaf ya. Sekarang kita mau bagian depan ya. Gitu, ibu rileks ya. Agak gak nyaman sedikit, tapi mohon maaf ya Bu, kita lakukan boleh. Ibunya bilang boleh, baru kita lakukan. Ya, gerakan yang pertama adalah sirkulasi ya. Sirkulasi itu membuat rasa nyaman ibunya dulu. Mutar, mutar. Hitungannya boleh berapa kali? 15 kali boleh ya. Senyaman ibunya dulu. Oke, kalau ibu sudah mulai merasa nyaman, barulah gerakan butterfly. Butterfly gerakannya sama, tetapi setengah-setengah. Putar, balikan. Putar, balikan. Putar, balikan. Ya, paham ya gerakannya. Lalu yang kedua yaitu circle. Circle ini juga untuk mengetahui bagian mana ya sumbatan atau terjadinya pembengkakan payudara. Ya. Jadi jangan lupa tahan. Tahan payudara bawahnya dengan tangan yang satunya. Sambil circle ke arah areola. Ya. Ajarkan ibu untuk mencari bagian-bagian mana yang terjadi sumbatan. Seperti yang dokter katakan, dokter Dimpel kemarin katakan, ini bagi belah 4. Ya, belah 4, lalu pastikan daerah-daerah ketiak di bawah payudara pun kena. Tidak hanya bagian atasnya saja. Ya. Jadi putar sesuai dengan belahan tadi. Terus sampai ke bawah. Sampai ke samping bawah dan gerakan 4 tadi. Oke. Kanan kiri sama. Setelah kita lakukan circle, kita lakukan gerakan diamond. Ya, jadi setelah kita pecah-pecah tadi, kita lakukan gerakan diamond. Ya, ini kumpulkan, arahkan ke depan. Kumpulkan, arahkan ke depan. Ini gerakan diamond. Ya. Lalu setelah gerakan diamond, mayoritas kalau ibu-ibunya payudaranya bengkak, maka daerah puting pun terkadang suka kaku. Ya. Kalau sudah begini, baik juga pasti. Lalu yang harus kita lakukan juga kita boleh lakukan yang disebut acupuncture point. Ya, acupuncture point juga sama bagi 4. Ya. Tekan supaya yang bagian sininya menjadi lunak, bagian daerah areola menjadi lunak. Tekan, lalu tekan, tekan. Ya. Tekan-tekan aja bagian sini. Kalau dia kaku ataupun bengkak, ini pasti akan lunak. Sedikit-sedikit walaupun sedikit asinya keluar, itu akan membantu bayi untuk mengisap di bagian areola nanti. Gitu ya. Jadi tekan
bagian areolanya. Setelah ini baru lakukan tadi C hold atau U hold, ya, model dari bawah U atau model C. Dengan cara apa? Dipencet, ditekan, dipencet. Ini juga melunakkan daerah areola. Ya, you hold, tekan, seperti Dokter Andi Nanis juga kemarin sama Dokter Asri katakan. Ini tekan, satukan ya dok ya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian payudara. Kalau ini sudah selesai di acupuncture point, kita masuk lagi untuk menekan hormon oksitosin. Caranya gimana? 3 jari dari areola tambah 3 jari, baru titik di bawah klavikula. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Ya, ini kan klavikula nih. Ya, pas pertengahan di bawah klavikula, di atas areola 3, baru tekan di bawah klavikulanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terkadang ini membuat payudara itu terkadang terasa pegel bagian sini. Karena apa? Nyusuinnya, bengkaknya. Kita bisa lakukan gerakan mengarah ke atas. Seperti ini, supaya rasa pegal bagian daerah pundaknya pun nyaman. Ya, hanya membuat relaksasi saja. Oke, ini gerakan payudara yang bisa kita lakukan pada ibu-ibu yang mengalami payudara bengkak ataupun untuk merangsang produksi ASI. Karena tadi ada oksitosin sama masa laktasi. Ini saja bisa kita pelajari. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya?